Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, karena saya dapat mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Zulferi, MPD, Ibu Rina Hasniati, SKM MKes selaku pembimbing saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Penguji yaitu Bapak Andra Fikar, SKM MKes, dan Ibu Anggota Dewan Penguji yaitu Ibu Hasneli, DCNM Biomed, yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil proposal tugas akhir saya dengan judul Gambaran Pola Asuh dan Tingkat Pengetahuan Ibu pada Balita Gizi Kurang di Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh tahun 2021, yang dimana terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. WHO menyatakan gizi kurang atau underweight menjadi masalah utama bidang kesehatan di negara berkembang. Gizi kurang menyebabkan daya tahan tubuh berkurang serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan jaringan otak, sehingga dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada balita. Karena hampir semua pertumbuhan otak pada balita terjadi pada 5 tahun kehidupan pertamanya. Faktor yang mempengaruhi asupan adalah pengetahuan gizi. Pengetahuan gizi ibu merupakan penentu status gizi balita karena menentukan sikap atau perilaku ibu dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi oleh balita serta pola makan terkait jumlah, jenis, dan frekuensi yang akan mempengaruhi asupan pada balita. Dan pola asuh yang merupakan interaksi antara orang tua pada anaknya yang berkaitan dengan cara situasi makan sebagai gatekeeper, yaitu orang yang menentukan bahan makanan yang akan dibeli, dimasak, dan dipersiapkan. Prevalensi balita gizi kurang di Indonesia berdasarkan Rikesdas tahun 2013 sebesar 13,9% dan pada tahun 2017 sebesar 13,8%. Di sini terlihat mengalami penurunan. Prevalensi balita gizi kurang hasil pemantauan status gizi atau PSG Provinsi Jambi pada tahun 2013 sebesar 15,55% dan pada tahun 2017 sebesar 15,7%. Di sini terlihat mengalami kenaikan. Data gizi kurang menurut profil Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh tahun 2018 sebesar 12,05% dengan prevalensi gizi kurang tertinggi kedua di Provinsi Jambi. Rumusan masalah: bagaimana gambaran pola asuh dan tingkat pengetahuan ibu pada balita gizi kurang di Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh tahun 2021. Tujuan penelitian saya yaitu tujuan umum untuk mengetahui gambaran pola asuh dan tingkat pengetahuan ibu pada balita gizi kurang. Tujuan khususnya yaitu diketahuinya gambaran pola asuh ibu pada balita gizi kurang, diketahuinya gambaran tingkat pengetahuan ibu pada balita gizi kurang, dan diketahuinya status gizi pada anak balita gizi kurang di Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh tahun 2021. Manfaat penelitian saya bagi peneliti sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk menambah wawasan serta pengalaman bagi masyarakat, memberikan pengetahuan dan informasi tentang pentingnya pola asuh dan tingkat pengetahuan ibu dan status gizi pada anak sebagai upaya pencegahan gizi kurang sejak dini. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai referensi untuk menjadikan penelitian-penelitian berikutnya. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada balita umur 24-59 bulan untuk mengetahui gambaran pola asuh dan tingkat pengetahuan ibu pada balita gizi kurang di Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh tahun 2021. Bab 2 tinjauan pustaka. 1. Status gizi. Pengertian status gizi pada balita. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi pada anak yang berusia
0 sampai 59 bulan, juga disebut masa golden age. Jika kebutuhan akan gizi pada balita berkurang atau berlebih, maka akan terjadi ketimpangan pertumbuhan dan perkembangan pada balita tersebut. Penilaian status gizi. Yang pertama, antropometri, klinis, biokimia, biofisik, survei konsumsi pangan, statistik vital, dan faktor ekologi. 2. Gizi kurang. Gizi kurang merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Anak dengan status gizi kurang ditandai dengan tidak adanya kenaikan berat badan setiap bulan atau bisa dilihat berdasarkan klasifikasi indeks massa tubuh menurut umur. Pola asuh. Pengertian pola asuh adalah suatu teknik atau cara dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan sikap dalam melakukan tindakan terhadap anaknya oleh ibu berkaitan dengan masalah gizi. Bentuk-bentuk pola asuh makan, pola asuh perawatan anak, dan pola asuh kebersihan dan sanitasi lingkungan. Jenis-jenis pola asuh permisif, pola asuh demokrasi, dan pola asuh otoriter. Penilaian pola asuh makan yang terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, kategori rendah, kategori sedang, dan kategori tinggi. Pengetahuan ibu. Pengertian pengetahuan gizi. Pengetahuan gizi adalah mengetahui tentang memilih jenis, menggunakan, mengolah, dan mengkonsumsi berbagai jenis bahan makanan untuk dikonsumsi yang berguna bagi kesehatan tubuh. Rendahnya tingkat pengetahuan ibu akan berpengaruh pada perilaku ibu dalam memelihara kesehatan anaknya, khususnya tentang gizi anak. Tingkat pengetahuan ibu yaitu terdiri dari tahu, memahami, aplikasi, sintesis, analisis, dan evaluasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu yaitu pengetahuan, pendidikan, usia, minat dan kreativitas, pengalaman, pekerjaan, kebudayaan, lingkungan sekitar, informasi, serta motivasi. Dan kategori pengetahuan ibu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada baik, sedang, dan kurang. Dan di sini ada kerangka teori dan kerangka konsep saya, di mana kerangka teori terdiri dari penyebab langsung, penyebab tidak langsung, penyebab utama, dan akar masalah. Dan selanjutnya ada kerangka konsep saya. Dan di sini ada definisi operasional, yang dimana terdiri dari 3 variabel, dengan variabel pertama yaitu status gizi, dengan alat ukur timbangan digital, dan hasil ukurnya mendapatkan 3 kategori, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, dengan skala ukur ordinal. Yang kedua, tingkat pengetahuan ibu, dengan alat ukurnya kuesioner yang dilakukan dengan wawancara, dan hasil ukurnya terdiri dari 3 kategori yaitu baik, sedang, kurang, dan skala ukurnya ordinal. Dan yang ketiga yaitu pola asuh, dengan alat ukurnya kuesioner yang dilakukan dengan wawancara, dengan hasil ukurnya yang dikategorikan baik, kurang, dan skala ukurnya ordinal. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian saya yaitu bersifat deskriptif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian yaitu di Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, yang dilaksanakan pada Januari sampai Mei 2021. Yang ketiga, populasi dan sampel, yaitu seluruh balita usia 24 sampai 59 bulan dan ibu balita dengan jumlah 32 balita yang berada di Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Yang keempat, jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh dengan pengukuran antropometri, berat badan, umur, dan akta kelahiran serta KK. Sedangkan pola asuh dan pengetahuan ibu diperoleh dengan cara wawancara dengan menggunakan kuesioner. Dan yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang saya dapatkan dari Riskesdas, laporan PSG Provinsi Jambi atau Kota Sungai Penuh, dan dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Puskesmas Sarawang, dari hasil data Posyandu. 5. Teknik pengolahan, yaitu yang pertama ada editing, coding, entry data, cleaning, dan analisis data yang akan saya lakukan untuk pengolahan data saya. Baik,
Demikianlah presentasi seminar proposal tugas akhir saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada dalam kesalahan pengucapan atau penjabaran. Mohon bimbingannya kepada Ibu dan Bapak pembimbing serta penguji. Sekian, terima kasih.